dari konsep yang Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zaki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara Mini Bootcamp Expert pada malam hari ini yang khusus bahas tentang Internet of Things. Nah, aku mau izin share screen ya teman-teman. Oke, sebelum ke sana sambil kenalan nih, kenalin di sini aku Zahra yang bakalan menemani teman-teman semua nih di sesi webinar IoT kita pada malam hari ini bersama Kak Sony yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Oke. Oke, aku ngucapin selamat datang nih untuk 65 teman-teman yang udah bergabung di Zoom-nya Expert Mini Bootcamp dengan mempelajari IoT dengan judul mengoptimalkan hasil pertanian melalui IoT dan teknologi smart farming bersama Kak Ahmad Soni Al-Fatani, Lecturer Computer Engineering Department at Universitas Hamzan Wadi. Nah, pada malam hari ini teman-teman akan belajar nih gimana sih basic-basic IoT, prospek karir IoT, IoT dalam smart farming, serta ada bonus nih, ada sesi live coding buat teman-teman yang penasaran gimana sih bentuk dari IoT kit atau ngerakit kit IoT dan lain sebagainya bakal teman-teman temuin di webinar kita pada malam hari ini. Oke, yuk kenalan nih. Teman-teman bisa langsung ramein kolom chat ya dengan kenalan dengan ngetik nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini. Gak usah ragu-ragu, bisa langsung diketik aja. Siapa tahu ada yang satu visi nih, ada yang sama-sama dari perkuliahan, ada yang mungkin satu domisili, ada yang teman-teman SMK juga, ada teman-teman yang nyari side job atau mungkin lain-lainnya bisa saling kenalan di kolom chat.
Oke, aku langsung move aja nih ya ke agenda kita pada malam hari ini. Kira-kira apa aja sih gambaran yang akan kita bahas? Yang pertama dan sedang berlangsung ada expert program overview yang akan dibersamai sama aku ya di pada malam hari ini. Terus ada presentation session bersama Kak Sony. Terus ada industry insight bersama Kak Sony dan ada Q&A dan foto bersama. Nah, kenalan dulu yuk sama expert. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali nih join di webinarnya kita. Mungkin ada juga yang pengen refresh lagi nih pengetahuannya tentang expert. Expert di sini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things yang teman-teman ikuti pada malam hari ini, Human Resource, dan lain sebagainya. Yuk, kenal lebih dekat bisa dicek aja nih di sosial media kita di username@expert.id. Teman-teman bisa langsung follow dan cek aja di TikTok, LinkedIn, dan Instagram kita buat update informasi tentang upskilling lain-lainnya di expert.id. Jangan lupa juga ngikutin challenge dari kita buat teman-teman di sini yang pengen aktif nih. Bisa ikutin Expert IG Challenge dengan cara nge-share momen pembelajaran kita pada malam hari ini di Instagram Story. Dan jangan lupa untuk follow dan tag Instagram @expert.id. Untuk story-story yang terpilih bakal di-repost nih sama adminnya Expert. Selain itu, nanti di akhir acara kan kita akan memberikan link presensi ya buat bahan acuan untuk sertifikat teman-teman. Nah, setelah dapat sertifikat kehadiran, teman-teman bisa juga nih ikutin Expert LinkedIn Challenge dengan cara nge-share di LinkedIn sertifikat kehadiran teman-teman yang telah mengikuti bootcamp pada malam hari ini supaya bisa ningkatin networking serta dream job teman-teman. Siapa tahu ada yang ingin berkarir langsung nih di bidang IoT, ingin langsung show off kalau udah paham tentang IoT. Dan jangan lupa untuk follow serta nge-tag expert.id dan nge-tag juga nih mentor kita pada malam hari ini, Kak Ahmad Sony, biar notice juga nih siapa aja sih teman-teman yang bergabung pada malam hari ini yang belajar IoT bareng. Oke, selain itu kita juga punya yang namanya Expert for Corporation, sebuah end-to-end expert training provider. Jadi buat teman-teman korporasi yang bergabung pada malam hari ini, tadi aku cek ada username Pertamina dan lain sebagainya nih. Siapa tahu lagi butuh training atau pelatihan, kita juga punya brand Expert for Corporation yang bisa memenuhi kebutuhan custom tailor training buat teman-teman. Ini ada beberapa contoh top program training kita di Edscope. Kalau di Edscope tadi ada tiga, ada IoT, Excel, sama Human Resource Talent Acquisition. Sini ada top kita, ada Cyber Security, Microsoft Suite, Deep Technology, serta Internet of Things juga nih teman-teman. Banyak digunain di perusahaan-perusahaan ya. Oke, ini beberapa benefit yang bisa didapatin. Tentunya juga portofolio dan lain sebagainya. Ini contoh beberapa klien kita nih tentang IoT yang teman belajar di pada malam hari ini. Ternyata di pekerjaan besok bakal dipelajari nih. Contohnya di PT Peruri, pelatihan bootcamp IoT. Teman-teman SMK juga ada pelatihan bootcamp IoT dan Arduino. Untuk case study-nya, Understanding of Internet of Things oleh bersama PT Peruri bersama Expert for Corporation. Untuk SMK Aniaya juga tentang Understanding of Arduino and IoT Technology. Oke, teman-teman, gak usah berlama-lama lagi nih. Aku langsung mengundang Kak Sony bersama kita pada malam hari ini. Halo Kak Sony, apakah sudah bisa bergabung bersama kita? Ya, halo Mbak Zara dan teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, malam Kak Sony. Oke, teman-teman, langsung aja. Habis ini kita akan mulai sesi bersama Kak Sony tentang mengoptimalkan hasil pertanian melalui IoT dan teknologi smart farming. Tapi sebelum itu, ketika nanti Mas Sony menjelaskan, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung scan barcode, submit aja pertanyaannya di link Menti yang ada di sini, diklik www.menti.com dengan kode demikian 21053831. Bisa langsung ditanyain dan nanti akan dijawab sama Kak Sony di akhir sesi. Mungkin itu ya teman-teman, waktu dan tempat aku persilahkan langsung nih kepada Kak Sony. Silakan Kak Sony. Oke, wait. Oke, rekan-rekan sudah terlihat ya, Mbak Zahra udah terlihat Sudah secara Kak Sony, sederhana. Ya, sudah baik. terlihat. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan expert yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit terkait tentang knowledge untuk IoT khususnya di bidang smart farming gitu ya. Oke, selain itu juga
apa namanya, selamat malam juga buat teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang mungkin baru selesai kerja gitu ya atau selesai berkuliah gitu ya, menyempatkan hadir di acara diskusi kita malam hari ini. Jadinya mungkin agenda untuk diskusi malam hari ini kita akan coba sedikit melihat gitu ya, bagaimana sih peran dari IoT di bidang apa namanya, pertanian atau smart farming gitu ya. Nanti di sini mungkin konten-kontennya saya akan sedikit mereview apa aja permasalahan-permasalahan di lapangan seperti apa gitu. Terus kita akan masuk mungkin terkait tentang apa sih sebenarnya IoT ini, bagaimana korelasi antara IoT dengan field ini gitu ya atau bidang ini gitu ya, sehingga pada akhirnya mampu untuk digunakan untuk mengoptimalkan beberapa proses atau mengefisiensikan beberapa resources gitu ya, di khususnya di dunia farming gitu ya. Walaupun sebenarnya Internet of Things ini adalah eh, semacam solusi yang teman-teman sebenarnya bisa tarik atau bisa bawa ke berbagai bidang-bidang yang lain gitu ya. Oke, langsung saja gitu ya. Ya, mungkin saya akan memulai dulu dari isu gitu ya. Ini adalah beberapa bacaan yang saya dapatkan juga gitu ya di beberapa artikel gitu ya. Salah satunya di artikel-artikel itu menjelaskan bahwa memang saat ini perubahan iklim itu susah untuk kita prediksi gitu ya. Di mana tentunya untuk field dari pertanian ini tentunya menjadi semacam isu karena tentunya banyak sekali tanaman-tanaman atau budidaya-budidaya yang memang sangat tergantung terkait tentang cuaca ini gitu ya. Oleh sebab itu memang apa namanya, fenomena ini gitu ya tentunya perlu kita cari solusinya gitu ya, bagaimana mungkin kita mampu untuk mengurangi pengaruh-pengaruh perubahan iklim yang begitu signifikan saat ini gitu ya, atau mungkin mengoptimalkan berbagai proses gitu untuk pada akhirnya mungkin meningkatkan revenue misalkan gitu ya, atau mengefisiensikan human resource dan lain-lain dari bidang agriculture gitu ya. Dan ada hal yang menarik di sini gitu ya, ada beberapa tantangan bagi para petani tradisional gitu ya. Selain faktor alam tadi gitu ya, ternyata juga apa namanya, eh, di sana juga itu terjadi peningkatan biaya produksi biasanya gitu ya. Ini juga akan terpengaruh oleh pada akhirnya oleh harga pupuk misalkan gitu ya, atau mungkin penggunaan air yang akhirnya lebih terlalu berlebihan dan lain-lain gitu ya. Dan eh, dari latar belakang ini gitu ya, dari latar belakang permasalahan ini nanti kita akan coba cari benang merahnya dan kita coba akan optimalkan atau efisiensikan dengan namanya apa namanya, teknologi-teknologi IoT ini gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit definisi dulu gitu ya terkait tentang smart farming yang akan kita bahas pada malam hari ini. Menurut Bapak Joko Pitono gitu ya, ini salah satu ahli media di BRIN gitu ya, mengatakan bahwa memang smart farming ini adalah suatu konsep pertanian ya, teman-teman ya, di mana kita akan mengimplementasikan atau akan menggunakan teknologi digital gitu yang pada akhirnya tujuannya itu untuk tadi ya, melakukan efisiensi, produktivitas gitu ya, dan keberlanjutan dari proses produksi tanaman dan peternakan gitu ya. Nah, dari definisi ini sebenarnya ada beberapa kata kunci yang menarik. Salah satunya di sini itu ada proses implementasi dari digital tech atau teknologi-teknologi digital yang tentunya rekan-rekan mungkin di sini karena banyak dari kalangan mahasiswa tentunya sangat familiar ya terkait tentang perkembangan teknologi digital saat ini gitu ya. Terus selain itu juga ada kata efisiensi dan terakhir ada juga kata productivity. Dan memang pada akhirnya nanti ketika kita mengkaji jauh lebih dalam terkait tentang implementasi IoT ini, maka tujuan kita pada akhirnya yaitu untuk melakukan efisiensi dan untuk meningkatkan productivity ini, gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih apa namanya implementasi digital tech tadi gitu ya?
Nah, berbicara digital tech tentunya variasi solusinya begitu banyak gitu ya. Tetapi memang di malam hari ini kita akan fokus terkait tentang salah satu solusi digital tech yang kita memang sebut sebagai Internet of Things. Nah, sebelumnya mungkin kita masuk juga apa sih sebenarnya Internet of Things ini gitu ya. Jadinya sebenarnya Internet of Things ini juga sebenarnya merupakan suatu konsep ya, teman-teman, di mana teman-teman itu bisa memberikan kemampuan kepada suatu devices biasanya, gitu ya. Di mana kemampuan ini nanti berupa kemampuan untuk terkoneksi ke jaringan internet dan pada akhirnya dari koneksi jaringan internet itu teman-teman bisa melakukan monitoring gitu ya, controlling jarak jauh gitu ya. Jadinya kata kuncinya di sana itu adalah mengintegrasikan devices kita gitu ya ke jaringan internet gitu ya. Sehingga pada akhirnya data-data yang kita bisa collect nanti dari sebuah sensor gitu ya, itu bisa kita tarik ke dalam suatu jaringan internet dan teman-teman bisa olah datanya gitu ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan semacam teknologi cerdas seperti AI misalkan di sana untuk membantu kita menentukan rekomendasi-rekomendasi keputusan gitu ya. Sehingga pada akhirnya keputusan itu akan menghasilkan nilai efisiensi atau meningkatkan produksi dari hasil pertanian gitu ya. Jadinya konsep dasarnya ke sana. Nah, ini adalah beberapa implementasi IoT ya, teman-teman. Saya rasa juga isu smart farming ini adalah isu yang general. Rekan-rekan juga mungkin sangat sering menemukan di berbagai seminar gitu ya, atau mungkin bahkan di level kampus ya. Tentunya isu-isu ini udah sering ya, karena banyak sekali event-event seperti hackathon misalkan gitu ya, atau lomba-lomba nasional gitu ya, terkait tentang digitalisasi ini gitu ya. Nah, di sini saya hanya akan sedikit mereview saja gitu ya. Memang di dalam smart farming ini solusi-solusi yang kita bisa tawarkan itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Bervariasi sekali gitu ya. Yang mungkin yang paling familiar adalah field sensor. Di mana di field sensor ini kita bisa biasanya menempatkan beberapa sensor-sensor untuk mengukur parameter-parameter penting gitu. Kalau di dunia pertanian mungkin seperti NPK tanah gitu ya, atau pH tanah gitu, temperatur udara misalkan, atau humidity, intensitas cahaya dan sebagainya gitu ya. Jadinya memang teknologi field sensor ini bahkan saat ini sangat banyak digunakan ya, mungkin di beberapa apa namanya area seperti di greenhouse misalkan gitu ya, kalau berbicara smart farming yang indoor gitu, atau mungkin langsung di ladang-ladang yang memang bersifat open ya, berada di luar gitu ya. Kita bisa mengetahui kelembaban tanahnya misalkan gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ini memang teknologi yang sangat common dan teman-teman mungkin akan sering jumpai gitu ya. Selain itu juga ada watering system. Nah, ini juga terkait tentang sistem irigasi karena teman-teman mengetahui juga bahwa memang apa namanya setiap tumbuhan tentunya mereka itu ya punya apa namanya bisa hidup dengan maksimal di kadar kelembaban tertentu gitu ya, maka kita juga perlu eh, memonitor dan bahkan mengkontrol untuk menjaga sistem irigasinya tetap sesuai dengan kebutuhan dari si tanaman dan lain-lain gitu ya. Selain itu juga mungkin di level yang lebih tinggi kita juga akan mendengar beberapa solusi terkait tentang self driving traktor misalkan gitu ya. Nah, ini mungkin belum banyak diimplementasikan gitu, tetapi tentunya dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini yang mungkin akan banyak mulai diimplementasikan mungkin di skala industri gitu ya. Di mana konsepnya itu sangat sederhana ya, di mana traktor itu yang biasanya memiliki operator, teman-teman juga bisa mungkin saksikan di masa depan sudah bisa driving sendiri gitu ya, sehingga tentunya ini akan memberikan efisiensi di eh, terkait human resource-nya gitu ya. Selain itu juga berbagai solusi yang lain gitu ya. Orang-orang mungkin saat ini banyak menggunakan drone. Drone ini entah digunakan untuk menyiram
tanamannya gitu ya, atau memberi pupuk tadi gitu ya. Bahkan mungkin untuk mengkolek data gitu ya. Jadinya nanti kita akan melihat solusi-solusi seperti itu gitu ya. Ada mungkin drone-drone yang memang diterbangkan dengan periode tertentu yang tujuannya hanya mengkolek data dari sensor-sensor yang kita sudah pasangkan di suatu titik-titik tadi gitu ya. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Ini juga terkait tentang teknologi satelit gitu ya, itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadinya begitu banyak sebenarnya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan di bidang smart farming ini gitu ya. Nah, ini mungkin yang common tadi ya, terkait tentang smart greenhouse. Teman-teman juga sangat-sangat mengetahui akan hal ini gitu ya. Di mana di dalam smart greenhouse intinya teman-teman perlu mengontrol beberapa parameter-parameter penting yang menjaga supaya apa namanya keadaan lingkungan di dalam itu bisa memberikan efek maksimal terhadap mungkin pertumbuhan tanaman di dalamnya gitu ya. Nah, di sini juga ada mungkin akan ada beberapa parameter gitu ya, seperti apa namanya kelembaban udara gitu ya. Ada temperatur sensornya, bahkan kelembaban tanah gitu ya. Itu teman-teman bisa monitor dengan nanti solusi-solusi IoT ini gitu ya. Bahkan sampai level mungkin UV sensornya gitu ya, atau ultraviolet dari cahaya itu seberapa besar gitu ya. Itu semuanya teman-teman bisa dapatkan datanya gitu ya dengan mengimplementasikan solusi-solusi IoT ini gitu. Sehingga mungkin pengelola gitu ya bisa melihatnya sekarang bukan hanya dari lokal saja gitu ya, bukan harus berkunjung saja, melainkan mungkin di skala yang lebih besar gitu ya, mereka bisa mengontrol atau memonitor keadaan greenhouse-nya itu mungkin dari jarak jauh gitu ya. Nah, ini mungkin akan cocok untuk skala-skala industri yang memiliki mungkin banyak greenhouse gitu ya, yang dimana kita harus bisa memonitor banyak greenhouse dalam satu waktu gitu ya, sehingga teknologi-teknologi ini sangat-sangat cocok untuk diimplementasikan untuk menjaga tadi itu ya kestabilan dari sistem-sistem atau environment di dalam greenhouse ini gitu ya. Nah, selain itu mungkin tadi itu ya ada smart watering ini gitu ya. Ini mungkin akan banyak terkait tentang sistem irigasi, bagaimana caranya kita menjaga kelembaban tanahnya, dan bahkan mungkin teman-teman bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan airnya. Nah, gitu ya, di mana airnya ini teman-teman bisa rekayasa terlebih dahulu gitu, seperti mungkin apa namanya kandungan NPK-nya seberapa besar gitu, pH-nya seberapa besar gitu, mungkin EC-nya seberapa besar, itu teman-teman bisa kontrol dan monitor dengan sistem-sistem Internet of Things ini. Karena hal ini memungkinkan karena yang tadi ya, bahwa sistem ini memang sudah terkoneksi ke jaringan internet, dan bahkan kita juga bisa memantau dan mengontrolnya dari jarak jauh gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu use case-nya gitu ya. Beberapa mungkin hampir satu dekade yang lalu saya juga mengembangkan sistem seperti ini. Ini sistem sederhana saja gitu ya. Tetapi pada prinsipnya hampir semuanya mirip gitu ya. Cuma kadang-kadang kita apa namanya fungsinya yang mungkin kita apa namanya bedakan berdasarkan keperluannya gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Di sini ada alat sistem monitoring juga ya untuk memonitoring temperatur gitu ya, kelembaban, salinitas gitu, intensitas cahaya gitu, pH tanah gitu ya, kelembaban tanah dan lain-lain gitu ya. Cuma memang di penelitian ini atau di proyek ini juga selain kita memonitor beberapa parameter tadi gitu ya, di skala yang lebih luas lagi ketika kita melakukan mass production terhadap suatu IoT devices-nya gitu ya. Teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Di dalam suatu area yang mungkin nggak terlalu besar, teman-teman akan mengambil banyak sekali data-data gitu ya. Di mana teman-teman harus menempatkan banyak sekali sensor-sensor station di area itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita
mengkoordinir begitu banyak sensor station ini gitu ya, itu juga teman-teman sebenarnya bisa kaji gitu ya terkait tentang IoT ini. Jadinya IoT ini sebenarnya begitu luas ya. Kita tidak hanya berbicara dari segi implementasi tadi gitu ya, bahkan juga kita bisa banyak melakukan apa namanya penelitian untuk improvement dari sistemnya itu dari segi network dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah sedikit benefit yang kita akan dapatkan ya teman-teman ketika teman-teman mengimplementasikan Internet of Things gitu. Nah, di sini ada beberapa sektor yang saya sebutkan gitu ya. Dan ternyata memang agriculture ini termasuk ke dalam big five-nya ya, 5 besarnya dari eh, apa namanya benefit yang didapatkan gitu ya. Ini datanya ini saya dapatkan dari Global Institute Study juga gitu ya, bahwa memang eh, implementasi agriculture itu juga akan menyumbangkan GDP yang lumayan besar gitu ya, termasuk 5 besar dari sektor-sektor yang lain gitu. Nah, selain kita akan mendapatkan benefit tadi, tentunya ada beberapa challenge sebenarnya gitu ya, ketika teman-teman pada akhirnya tertarik untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi di agriculture gitu ya. Yang pertama mungkin terkait tentang connectivity issue gitu. Jadinya ketika teman-teman mengimplementasikan Internet of Things ini gitu ya, terkadang ya teman-teman mungkin akan mengimplementasikannya bukan di daerah-daerah perkotaan gitu ya, atau pedesa-pedesaan yang dekat dengan infrastruktur telekomunikasi gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman nanti berkesempatan untuk mendapatkan project gitu ya, mungkin di daerah-daerah yang bersifat rural area gitu ya, atau daerah-daerah yang memang tidak memiliki akses atau susah untuk akses Internet of Things gitu ya, atau susah untuk akses mendapatkan jaringan internet. Nah, ini juga akan menjadi isu nanti ketika teman-teman ingin mengimplementasikan solusi IoT ini. Nah, bagaimana caranya kita mengcover gitu ya aku atau men-solve permasalahan ini? Ya nanti teman-teman sebagai seorang prakarya, seorang engineer gitu ya, teman-teman bisa menambahkan teknologi-teknologi yang lain gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling familiar saat ini ya berbasis radio frekuensi LoRa misalkan gitu ya. Itu juga bisa teman-teman jadikan sebagai alternatif solusi gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin karena IoT ini juga saat ini dari harga komponennya cukup mahal ya, sehingga ketika teman-teman ingin mengimplementasikan teknologi IoT ini gitu ya, mungkin teman-teman akan berpikir beberapa kali ya kalau kita berbicara terkait tentang bisnisnya, karena memang untuk mengimplementasikan saat ini initial investmentnya itu cukup cukup mahal gitu ya, sehingga kadang-kadang kalau kita kaji dari segi bisnis ini, kalau kita implementasi balik modalnya kapan gitu ya, itu juga mungkin akan menjadi pertimbangan. Nah, di sini mungkin peran kita juga ya, bagaimana kita sebagai seorang prarekayasa atau engineer menciptakan solusi IoT ini ya mungkin lebih low cost lagi gitu ya, sehingga apa namanya solusi ini mudah masuk ke area eh, apa namanya agriculture ini gitu ya. Dan yang menarik mungkin adalah dari segi lack of technological knowledge gitu ya among farmers. Jadinya ketika banyak case gitu ya, ketika kita ingin mengimplementasikan teknologi ini gitu ya, dan kita ingin berikan manfaatnya kepada petani, kadang-kadang petani juga bingung ya, gitu ya. Karena mereka kadang-kadang nggak familiar akan teknologi ini gitu. Sehingga teman-teman misalkan menyajikan datanya nanti dalam bentuk grafik-grafik, padahal petani juga nggak tahu artinya. Nah, ini juga adalah hal yang terjadi di lapangannya gitu ya. Sehingga mungkin kita harus tetap membimbing mereka, memberikan pelatihan tambahan gitu ya, bagaimana caranya apa namanya menerjemahkan informasi-informasi tersebut gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu gitu ya. Dan saat ini juga dengan perkembangan AI gitu ya, bahkan petani itu nggak perlu membaca grafik gitu ya, cukup dengan kita hubungkan dengan AI yang akan memberikan beberapa rekomendasi kepada petani gitu ya, sehingga petani tinggal pilih mau pakai decision yang mana. Itu juga sangat sangat memungkinkan gitu ya. Karena sekarang teknologi AI seperti LLM gitu ya, itu udah sangat
masif berkembang. Nah, ini kalau kita melihat dari potensial market gitu ya, solusi IoT ini juga memang peminatnya banyak ya, teman-teman gitu ya. Jadinya dari tahun ke tahun kalau teman-teman lihat trennya ini selalu meningkat. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa kebutuhan dari solusi-solusi IoT sebenarnya bukan hanya di sektor pertanian tadi itu trennya selalu positif atau keinginan market itu sangat besar gitu ya. Hal ini tentunya juga menjadi angin segar ya bagi rekan-rekan yang mungkin nanti ingin berbisnis di bidang ini atau mungkin ingin eh, berprofesi di bidang ini gitu ya. Tentunya dengan adanya market ini, maka kebutuhan SDM yang menguasai teknologi ini atau solusi ini ya dicari gitu ya. Karena ya tadi itu ya untuk memenuhi kebutuhan pasar tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita memang memiliki ketertarikan, gitu ya, bagaimana sih kita ingin apa namanya mendesain solusi IoT gitu ya? Jadinya memang solusi IoT sebenarnya menggabungkan banyak sekali cabang keilmuan sebenarnya di sini, gitu ya. Mungkin ada yang dari embedded system, ada yang dari network, ada yang dari software, ada yang dari AI atau data science. Itu semuanya sebenarnya bisa diimplementasikan di satu solusi Internet of Things ini. Karena kalau kita lihat dari segi arsitekturnya, ketika teman-teman ingin mendevelop, katakan tadi itu smart greenhouse gitu ya, di mana ada sensornya, berarti di sana akan banyak orang-orang embedded system yang bermain di sana gitu ya. Terus sistemnya bisa mengirim data ke internet, maka di sana banyak orang network yang memiliki peran di sana gitu ya. Terus tadi itu ada pemrosesan untuk mengambil decision, maka di sana orang AI atau data science banyak berperan di sana. Terus petani juga harus melihat tampilan dalam bentuk dashboard. Nah, di sana juga ada orang-orang software developer yang akan di sana gitu ya. Jadinya memang sekali lagi untuk membuat satu solusi IoT ini sebenarnya cukup kompleks gitu ya. Tetapi jangan eh, berkecil hati karena saat ini memang teknologi itu semuanya sudah memiliki template ya gitu ya. Kalau kita mau bikin apapun saat ini hampir seperti kita plug and play Lego saja gitu ya. Kita mungkin nggak perlu terlalu mendalami suatu semuanya gitu ya. Cukup mungkin kita konsentrasi kepada salah satu bidangnya. Tetapi kita juga bisa menggunakan tools-tools yang mempermudah kita untuk menutup bidang-bidang yang lain gitu ya. Contoh kasusnya misalkan teman-teman mungkin seorang eh, embedded system gitu ya, yang mungkin nggak terlalu jago membangun dashboard gitu ya, atau terkait tentang networking gitu ya, itu juga tidak masalah gitu ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan IoT platform gitu ya, seperti mungkin Blink, ada ThinkSpeak, ada Ubidot gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadinya tidak masalah. Jadinya sekarang ini membuat suatu solusi IoT itu bahkan bagi teman-teman yang pemula pun sebenarnya sudah berpotensi untuk membuat suatu prototipe atau produk terkait tentang Internet of Things ini gitu ya. Nah, langsung saja ya. Mungkin ada sisa waktu. Nah, di sini juga saya akan mungkin sedikit mendemonstrasikan gitu ya. Kita akan coba membuat suatu sistem greenhouse sederhana gitu ya, di mana ini ada satu artikel yang saya dapatkan. Di artikel ini dikatakan memang ada kegelisahan gitu ya di Australia sana bahwa memang karena cuaca begitu ekstrim sehingga para petani jamur ini susah untuk membuat farming mereka itu optimal gitu ya. Karena perlu adanya sistem untuk memantau seperti intensitas cahaya yang seperti apa, kelembaban udaranya seperti apa gitu ya, humidity-nya seperti apa gitu ya. Nah, melihat peluang ini dengan pendekatan Internet of Things tadi, kita bisa membuat solusi-solusi sederhana ini untuk membantu si petani eh, jamur tiram ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya. Nah, untuk membuat hal ini gitu ya, nanti saya akan menggunakan salah satu protokol. Nanti juga di expert juga banyak belajar terkait ini gitu ya. Salah satu protokol di IoT yang bisa teman-teman pakai mungkin adalah MQTT gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar MQTT ini, nggak perlu khawatir. MQTT ini
just a tools gitu ya, just aturan. Namanya juga protokol ya, aturan gitu ya. Aturan bagaimana teman-teman bisa mengirimkan data intinya gitu ya. Di mana nanti data temperatur tadi, humidity tadi, bagaimana caranya supaya diterima oleh pihak penerimanya gitu ya. Penerimanya di sana itu nanti ya bisa berupa dashboard dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, ini adalah desain solusi sederhana yang akan kita lakukan, teman-teman gitu ya. Jadinya menyelesaikan permasalahan tadi saat ini hanya sesederhana ini gitu ya. Kita mungkin nanti perlu satu microcontrollers, kita perlu mengakuisisi data ya, data temperatur misalkan, humidity gitu ya, dan intensitas cahaya tadi gitu ya. Dan data-data itu nanti teman-teman akan kirimkan melalui jaringan internet gitu ya, dan teman-teman akan tampilkan di suatu dashboard gitu ya. Kita coba akan menghubungkannya ke semacam apps gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan gitu ya. Oke, nah langsung saja ya. Oke, nah ini sebenarnya kalau di Expert gitu ya, kita juga mengembangkan library ya, di mana library ini nanti akan membantu teman-teman bahkan jauh lebih mudah untuk apa namanya membuat solusi-solusi IoT gitu ya. Nanti kita akan menggunakan library atau sintek-sintek yang dikembangkan oleh expert gitu ya. Nah, langsung saja ya. Ini adalah source code sederhananya ya, teman-teman gitu ya. Mungkin saya akan sedikit jelaskan terkait tentang source code ini gitu ya. Di mana di dalam source code ini hanya menceritakan sedikit hal gitu ya. Yang pertama adalah di sini saya ingin mengkoneksikan nanti perangkat IoT kita gitu ya ke jaringan internet karena kita ingin mengirimkan data ke internet. Berarti si pihak pengirim ini atau microcontroller ini harus dikoneksikan ke saluran internet gitu ya. Di mana nanti saya akan koneksikan, kebetulan di ruangan saya ada WiFi yang namanya Sony Alpha gitu ya. Nah, nanti saya akan koneksikan ESP itu ke sini gitu ya. Nah, selain itu, karena kita menggunakan protokol MQTT sebagai aturan untuk pengiriman data tadi, gitu ya, maka nanti saya akan mengkoneksikan ESP tadi juga atau microcontroller tadi itu ke suatu broker yang saya namakan di sini adalah IMQX, gitu ya. Ini adalah broker publik istilahnya, gitu ya. Di mana data-data tadi akan saya kirimkan melalui suatu saluran-saluran, gitu ya. Kalau di sini ada 3 saluran. Nanti data temperatur saya akan kirimkan lewat saluran 1 gitu ya. Data humidity saya akan kirimkan lewat saluran 2 dan seterusnya gitu ya. Dan selanjutnya di sini juga saya deklarasikan beberapa komponen ya. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini kita akan akses beberapa jenis sensor. Ada yang putih ini adalah sensor temperatur dan humidity ya. Teman-teman bisa dapat nilai temperatur dan humidity dari sini. Terus ada intensitas cahaya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan akuisisi data-datanya, gitu ya. Langsung saja di sini. Di sini langsung kita coding ya. Codingnya sangat sederhana nih ya, teman-teman ya. Pertama yang kita lakukan di sini itu adalah mendeklarasikan penggunaan sensor cahaya dan temperatur humidity tadi, gitu ya. Terus di sini saya mengkoneksikan perangkat saya ke internet, gitu ya. Terus selanjutnya saya melakukan pengecekan apakah si perangkat ini udah connect nggak ke broker gitu ya. Kalau dia connect ke broker gitu ya, maka yang akan kita lakukan adalah mengirim data gitu ya. Jadinya perintahnya sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Connect ke internet, koneksi ke broker, baca sensor, kirim data. Sesederhana ini saja gitu ya. Nah, selanjutnya program ini teman-teman tinggal upload saja ke dalam microcontroller ini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan ya. Saya coba tunjukkan dulu. Oke. Nah, ini ya microcontrollernya gitu ya. Jadinya program tadi itu teman-teman akan masukkan ke sini gitu ya menggunakan Arduino IDE tadi gitu ya. Tinggal di-upload saja gitu ya. Setelah program ini di-upload gitu ya, otomatis
perintah tadi itu untuk membaca sensor ini gitu ya, itu akan dilakukan gitu ya, dan sekaligus ESP ini akan mengirimkan data ke broker tadi gitu ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadinya dia sudah mengirim data. Nah, selanjutnya mungkin adalah kita ingin melihat ya hasil datanya di dashboard kita gitu ya. Oke. Oke, wait minute. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya sudah siapkan juga dashboard sederhananya ya. Jadinya dashboard ini kita kembangkan sebenarnya plug and play, nggak terlalu banyak ngoding, jadinya bagi pemula juga sangat bisa nanti gitu ya. Idenya di sini itu dashboard ini yang akan menerima data dari si broker itu. Jadinya dashboard ini teman-teman tinggal minta dia gitu ya untuk mendapatkan data ya dari si protokol tadi gitu ya. Nah, ini kita coba koneksikan ya. Nah, nah kita tunggu. Nah, sekarang dashboardnya sudah kelihatan juga ya, di mana perangkat ini dia itu mengambil data dan mengirim data ke internet, dan di sebelah kanan ini di handphone saya gitu ya, data-datanya sudah muncul gitu ya. Nah, coba kita misalkan sensor cahayanya kita arahkan ke cahaya yang lebih terang. Oke, nah ini ya. Nah, parameternya juga akan naik nih intensitas cahayanya ya, gitu ya. Nah, ini. Dan sekali lagi, untuk membangun solusi-solusi semacam ini, untuk saat ini itu sebenarnya sangat-sangat sederhana gitu ya. Jadinya teman-teman sebenarnya ketika ingin mempelajari Internet of Things gitu ya, eh, apa namanya, walaupun kalau kita lihat dari arsitekturnya melibatkan banyak sekali cabang keilmuan tadi gitu ya, tetapi sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah based on template gitu ya, teman-teman juga dengan waktu singkat bisa membangun solusi-solusi semacam ini gitu ya. Nah, karena waktu yang diberikan sangat mepet gitu ya, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga sedikit memberikan gambaran salah satu implementasi dari Internet of Things di bidang agriculture ya. Nanti teman-teman juga bisa mempelajari dari beberapa sumber atau mungkin mengikuti bootcamp di Expert. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ya Mbak Zara. Oke, halo Mas Sony. Makasih Mas untuk materinya. Oke, thank you Mas Sony untuk materi yang diberikan. Sebelum apakah suara saya terdengar nih ya? Boleh dibantu respon di chat atau tim expert boleh konfirmasi apa suaranya masuk ya? Oke, dengar ya. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, makasih untuk Mas Sony untuk penjelasannya. Jadi ada gambaran ya teman-teman tentang IoT itu seperti apa. Tadi ada juga tuh tentang smart farming. Ternyata jalanin traktor bisa pakai IoT. Jadi kita nggak perlu tuh nyewa manusia atau nyewa sumber daya manusia, nyewa orang buat ngebajak sawah atau pertanian. Bisa juga pakai sistem IoT. Traktornya bisa operate sendiri, bisa ngolah lahan sendiri, nantinya tentu akan menghasilkan hasil pertanian atau perkebunan yang lebih baik juga. Tadi banyak juga tuh udah dicontohin sama Mas Sony tentang pengaplikasian IoT di industri smart farming.
Oke, teman-teman. Mungkin kepada Mas Sony, makasih ya Mas untuk materinya. Kita bisa istirahat sebentar nih buat Mas Sony kan udah jelasin nih dari tadi awal jam 7.45 sampai 8.15. Mas Sony bisa istirahat dulu sebelum kita move ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu aku mau reminder lagi buat teman-teman yang mau bertanya, nanti aku kasih akses juga buat raise hand atau bisa submit di link Menti yang ada di layar. Apakah sudah terlihat ya? Oke. Bisa di-scan barcode aja nih di sebelah kiri. Bisa langsung disubmit aja pertanyaannya nanti bakal dijawab bersama sama Kak Sony. Oke teman-teman, aku kasih waktu 10 detik nih buat meng-capture. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang mau bertanya nanti kita reminder juga di kolom chat. Sembari Mas Sony beristirahat, kita ada info menarik nih dari salah satu tim expert yang lainnya. Tapi sambil kita tunggu, teman-teman boleh banget nih submit pertanyaan di link yang sudah ada. Oke, ini aku dapat info kalau misalnya eh, tim expert yang mau join ada. Oke, halo, apakah suaranya masuk? Halo, udah terdengar gak suaranya? Oke, sudah Kak Mario. Oke, teman-teman, kita langsung move aja nih ke sesi Kak Mario yang bakal ngasih informasi menarik nih tentang IoT. Boleh nih Kak Mario langsung aja disampaikan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Mario, saya dari tim expert juga. Di sesi kali ini saya akan menyampaikan informasi menarik nih buat teman-teman. Jadi teman-teman pastiin kalau menyimak informasi saya sampai akhir ya. Sebelumnya saya izin mau share screen dulu. Sebelumnya apakah share screen saya udah kelihatan belum ya? Masih loading nih Kak Masih Mario. loading nih Kak Mario. Oke, ditunggu dulu sebentar. Eh, Oke, baik. Karena share screen saya udah masuk, jadi mungkin bisa saya mulai ya. Sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Sony tadi ya, karena udah menyampaikan materi-materi seputar IoT tadi, macam-macam. Ada smart farming, smart watering, dan juga bagaimana benefit atau manfaat dari IoT itu sendiri. Nah, perlu diketahui kalau misalkan di expert ini tuh ada dua jenis bootcamp. Yang pertama ada mini bootcamp, dan yang kedua adalah intensive bootcamp. Nah, untuk teman-teman saat ini, teman-teman itu sedang mengikuti mini bootcamp, di mana mini bootcamp itu tuh nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, tapi sertifikatnya itu cuma sertifikat partisipasi atau sertifikat sebagai bukti kehadiran. Nah, selain itu mini bootcamp itu cuma eh, kelas yang diakses pada saat ini saja. Nah, kemudian eh, selain mini bootcamp, jadi ibaratnya mini bootcamp itu hanya kelas level nolnya saja ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman cuma ikut mini bootcamp, nggak ikut intensif bootcampnya. Dimana kalau intensif bootcampnya ini tuh ada banyak banget benefit yang bisa teman-teman dapatkan, kayak misalkan ada total 8 sampai 18 sesi live class, kemudian dapat sertifikat resmi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kasih tahu kalau teman-teman itu dapat opportunity buat ikut intensif bootcampnya. Terus kemudian lanjut, saya akan menjelaskan terkait dengan prospek atau eh, opportunity kerja dari IoT engineer ini ya. Jadi berdasarkan data yang udah kami rangkum ya, jadi IoT engineer ini tuh merupakan salah satu pekerjaan yang sangat amat prospek, terutama dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, di mana dari data itu menunjukkan bahwa pendapatan dari pasar IoT itu diproyeksikan mencapai
12,24 miliar pada tahun 2023 atau sekitar 168 triliun rupiah. Dan kemudian pasar terbesar dalam IoT ini adalah IoT otomotif dengan volume pasar yang diproyeksikan sebesar 3,79 miliar. Nah, berdasarkan data, prospek pekerjaan IoT itu selama 5 tahun ke depan itu akan semakin meningkat. Otomatis dari sektor perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan-perusahaan BUMN itu tuh pasti membutuhkan pekerjaan yang berhubungan dengan IoT ini. Nah, selain itu juga kami juga mendapatkan sumber dari Glassdoor.com di mana range gaji dari seorang IoT engineer itu tuh lumayan banget ya teman-teman. Gaji pokoknya itu tuh 7 juta, belum lagi gaji tambahnya itu sekitar 6 juta. Nah, jadi total eh, gaji yang didapatkan seorang IoT engineer itu tuh bisa sampai di atas 10 juta, bahkan di sini itu juga sampai 14 juta. Nah, itu tuh sangat memungkinkan kalau misalkan teman-teman itu tuh bisa berkompeten di bidang IoT ini. Kemudian ini juga kami berikan salah satu contoh ya implementasi IoT di dalam industri pertanian itu tuh seperti apa. Ini lebih kepada smart watering ya. Nah ini. Oke Google, hidupkan pompa. Oh ya teman-teman, suaranya udah kedengeran ya. Dapat kita lihat penyiraman dari manapun kita bisa gunakan teknologi selama masih terhubung dengan jaringan internet. Ini ada Untuk seorang mematikan, petani dari bisa kita daerah lihat. Bantul, Yogyakarta. Oke Google, matikan pompa. Oke, itu salah satu contoh implementasi IoT dari industri pertanian ya, di mana petani itu tinggal pakai HP, tinggal ngomong hidupkan pompa, kemudian di pompa-pompa pertaniannya itu udah otomatis menyala dan menyirami tanaman itu. Jadi bayangin aja kalau seefektif dan seefisien itu eh, bidang-bidang atau implementasi dari IoT itu. Kemudian, Oke Google, hidupkan. sebelum kita lanjut tuh, saya mau tahu dulu nih. Jadi bagaimana bikin project IoT dan dibimbing langsung oleh mentor berpengalaman expert. Nah, kira-kira teman itu mau nggak sih untuk dibimbing lebih lanjut gimana cara bikin IoT, terutama tadi yang udah saya kasih contohnya di smart farming tadi ya. Kira-kira mau nggak? Nah, boleh banget dong kalau komen di kolom komentar atau kolom chat ya. Teman-teman tuh mau atau mau banget atau mungkin enggak gitu. Ya boleh. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali terkait dengan intensif bootcamp IoT, di mana di program intensif bootcamp IoT ini tuh teman-teman akan dapat mentor yang sangat-sangat ahli ya. Di sini ada 3 mentor yang akan membimbing teman-teman untuk mengimplementasikan dan mengajari terkait dengan IoT itu tadi. Yang pertama ada Mas Sony tadi sebagai Research and Development Supervisor di PT Sistem Integrasi Mandiri. Nah, Mas Sony itu juga sebagai asisten dosen di universitas. Kemudian yang kedua ada Arif Nur Miswari, itu merupakan IoT Research Engineer di perusahaan Unicorn Advisor. Ini salah satu perusahaan startup yang sudah besar juga. Dan kemudian ada Kak Faris Alimda, itu merupakan Senior Solution Architect di Telkom Indonesia. Nah, ketiga mentor ini tuh sangat-sangat berkompeten di bidang IoT dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, maka kami rasa tuh ilmu yang teman-teman dapatkan kalau ikut intensif bootcamp ini tuh sangat-sangat banyak ya, karena dari latar belakang mentor-mentor yang berbeda pasti insight atau ilmu yang didapatkan itu pasti semakin banyak juga. Jadi nggak usah takut teman-teman, pasti teman-teman juga bakalan dibimbing dari awal sama mentor-mentor yang udah berkompeten ini.
Kemudian, nah ini lebih ke detail bootcampnya ya teman-teman, di mana bootcamp IoT, intensif bootcamp IoT ini terdekat mulai tanggal 8 Oktober 2024. Nah, di sini ada banyak sekali benefit yang bisa teman-teman dapatkan, seperti kayak teman-teman itu bisa memahami dasar IoT menggunakan Arduino, kemudian MQTT, PCB, kemudian Node-RED, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri benefit-benefit atau fitur-fitur apa nih yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan kalau misalkan ikut intensif bootcamp ini. Kemudian ini harganya ini masih di harga website ya teman-teman. Jadi pastiin teman-teman eh, mendengarkan pemaparan saya sampai akhir, karena di akhir nanti saya akan memberikan sebuah kejutan juga, dan har- dan saya beritahu kalau setiap bootcamp IoT ini itu memang pesertanya hanya terbatas ya teman-teman. Jadi kami dari tim expert juga nggak mau kalau setiap bootcamp IoT itu diisi, satu kali bootcamp itu diisi lebih dari mungkin terlalu banyak peserta. Jadi pesertanya itu juga dibatasi. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat bisa segera hubungi kami ya. Terus kemudian eh, tools yang akan teman-teman dapetin atau teman-teman kuasai di IoT ini tuh ada Arduino, MQTT, MeetApp, KiCad, Node-RED, Grafana, dan lain sebagainya. Ini tools-tools yang nanti akan diajarin dari awal, benar-benar dipandu sama mentor-mentor yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum ngerti atau memang belum punya pengalaman di bidang ini, nggak usah khawatir karena benar-benar diajarin dari nol. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada ini benefit lanjutan juga. Kalau tadi ada fitur-fitur atau materi-materinya, nah di sini tuh teman-teman itu selama bootcamp itu akan mendapatkan 18 kali sesi live class. Jadi ada 18 kali kelas selama jangka waktu yang kurang lebih 3 bulan, di mana di setiap kelas itu teman-teman akan bisa berinteraksi langsung dengan para mentor-mentor secara online melalui Zoom. Jadi gak usah khawatir ketika berinteraksi langsung dengan mentor itu, teman-teman kalau misalkan mau tanya itu tanya aja terkait dengan materi, atau ada yang bingung alat kitnya ataupun salah satu fitur-fiturnya itu, tanya aja ke mentor, pasti saya jamin akan dijawab dan dijelaskan secara rinci oleh mentor-mentor kita. Kemudian eh, ad- ada record videonya juga, jadi selama meeting itu tuh teman-teman nggak usah nge-record ataupun merekam video selama pembelajaran. Kita udah ada yang merekam atau merekord, dan teman-teman tinggal menerima record video tersebut dalam bentuk Google Drive. Ini sebagai contohnya ada di eh, ada materi dari materi pertama sampai materi ke-8, ada topiknya sendiri-sendiri. Nah, jadi teman-teman itu tinggal akses linknya, tinggal dibuka dan udah kelihatan materinya satu-satu, dan aksesnya ini lifetime ya teman-teman, atau seumur hidup. Jadi bisa diakses kapanpun seperti itu. Kemudian selain itu teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat ini berbentuk e-sertif. Nah, sertifikat ini tuh tentunya berbeda dengan sertifikat mini bootcamp yang sekarang, karena sertifikat insentif bootcamp ini tuh merupakan sertifikat yang udah diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, dan udah sesuai dengan SKKNI ya, standar kompetensi di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, sertifikat ini tuh akan berguna banget buat teman-teman untuk melamar pekerjaan, terutama di bidang IoT engineer ini. Nah, kemudian selain itu teman-teman juga mendapatkan grup mentoring atau networking di WA ya, di WhatsApp, di mana grup ini juga eh, nggak cuma berlaku pada saat teman-teman mengikut bootcamp, tapi juga ke depannya bahkan sampai lama ya teman-teman bisa selalu berkoneksi dengan teman-teman satu bootcamp di grup ini. Dan intinya kalau berdasarkan bootcamp IoT sebelum-sebelumnya itu, grup bootcampnya ini tuh selalu aktif ya teman-teman. Kalau misalkan baik siang, sore, malam itu pasti masih banyak nanya, atau masih banyak orang-orang yang berinteraksi, bertanya satu sama lain, cerita tentang progres IoT-nya itu gimana. Nah, jangan khawatir untuk
join di bootcamp IoT ini karena benar-benar mentornya suportif dan teman-temannya juga sangat-sangat mendukung karena memang benar-benar mau belajar bareng. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan professional branding. Ini salah satu contohnya ada Randy Christian Sihaan yang merupakan mahasiswa teknik elektro di dia telah mengikuti bootcamp expert dan dia membagikan hasilnya itu di aplikasi LinkedIn ya. Dan dia bercerita, terus dia tag mentor-mentornya, kemudian ada sertifikasinya juga. Ini kan menjadi salah satu branding buat teman-teman. Apalagi kalau misalkan di-share di aplikasi seperti LinkedIn kan ada kemungkinan bisa dinotis oleh perusahaan atau HR dari perusahaan seperti itu. Nah, ini lebih lanjutnya terkait dengan Project Bootcamp IoT. Di sini ada lagi Kak Lutfi ya, ini backend engineer yang eh, share juga terkait dengan project dari IoT-nya dia. Dia share di LinkedIn juga dan tag expert. Nah, ini Kak Lutfi ini tuh juga nge-share dan dikomen oleh mentornya Kak Faris Alemuda ini. Jadi ya memang benar-benar kalau bisa di-share di aplikasi kayak LinkedIn itu nambah koneksi dan meningkatkan professional branding juga teman-teman. Kemudian selain itu juga dapat portofolio di mana pada waktu sesi kelas itu kan teman-teman ada sesi praktikum dan mentoring project. Nah, outputnya itu berupa portofolio. Nah, ini salah satu contohnya ada video monitoring kandang ayam ya. Ini implementasi IoT dari smart farming juga. Nah, ini intinya eh, project IoT-nya itu bisa digunakan untuk memonitor kandang ayam ya. Jadi di kandang ayamnya itu kan pasti membutuhkan temperatur, masa, suhu dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan aplikasi yang udah terset dengan IoT itu tuh teman-teman cukup dengan mengatur lewat handphone, kemudian bisa diatur nih. Nah, ini mau suhu berapa, temperatur berapa, dan mudah sekali dan lebih efisien ya teman-teman daripada harus ke kandang ayamnya ngotak-ngatik sendiri. Jauh lebih efisien memang benar-benar implementasi dari IoT terutama di bidang smart farming ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian ini merupakan eh, camp unggulan kami ya dari expert di mana eh, bootcamp insentif program IoT ini tuh udah kami riset dan kami bandingkan dengan bootcamp-bootcamp di tempat lain ya, di mana keunggulan bootcamp kami ini tuh benar-benar lebih unggul dibandingkan bootcamp-bootcamp yang lainnya karena kami memberikan fasilitas selama 18 kali sesi selama kurang lebih 3 bulan, 2 kali live class per minggu dan 2 kali mentoring final project. Jadi worth it banget nih teman-teman kalau buat ikut intensif bootcamp dari kami karena selama 18 kali sesi ini tuh teman-teman beneran diajarin dari basic sampai ke advance-nya. Jadi udah include semuanya ya. Dan harganya itu kalau teman-teman tadi 999, nah harganya tuh untuk saat ini tuh 799. Tapi saya infokan sekali lagi kalau ini tuh terbatas ya teman-teman nggak bisa terlalu banyak pesertanya. Kemudian ini silabus intensif bootcamp-nya yang merupakan jadwalnya ya dari tanggal 8 Oktober sampai 5 Desember. Nah, ini ada materinya ya satu-satu. Ada introduction, fundamental, PCB, dan lain-lain. Kemudian yang perlu digarisbawahi ini tuh ada mentoring project-nya juga ya. Jadi di mana teman-teman itu nggak cuman
eh, teori aja nih, tapi dipandu untuk prakteknya dan dilihat hasilnya juga, kemudian dikomentari dan dinilai oleh mentor-mentor. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, akan dia dapat materinya basic sampai benar-benar teman-teman bisa membuat IoT kitnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian ini ada testimoninya dari eh, alumni Esker, di mana alumni bootcamp ini tuh udah berkomentar kalau bootcamp IoT ini sangat-sangat membantu. Ada berbagai eh, baik mahasiswa, pekerja dan lain sebagainya. Rata-rata ya memang mereka puas ya setelah mengikuti bootcamp IoT ini. Oke, teman-teman masuk kepada akhirnya. Nah, jadi eh, karena yang udah saya janjikan tadi ya, di mana kalau teman-teman mau mengikuti bootcamp insentif IoT ini, teman-teman dapat harga khusus nih. Harga khususnya itu di 799.000 aja nih teman-teman. Khusus hari ini banget ya. Dan ini tuh terbatas hanya untuk 10 peserta mini bootcamp. Itu salah satu opsinya. Nah, kalau misalkan teman-teman kira-kira belum punya uang nih, kalau misalkan mau bayar 799.000, teman-teman bisa DP dengan harga 200.000 dan teman-teman pelunasannya sebelum bootcamp dimulai. Nah, tapi kalau teman-teman DP dulu nih, misalkan hari ini 200.000, teman-teman nggak dapat harga yang 799.000. Kalau misalkan mau DP 200.000 dulu, teman-teman dapatnya di harga 849.000 kalau DP. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau dapat harga 799.000, teman-teman harus bayar cash ya, jadi nggak nyicil. Nah, ini tuh beneran untuk 10 peserta aja. Karena sekali lagi saya infokan, peserta bootcamp IoT ini tuh sangat-sangat terbatas. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Boleh langsung segera hubungi saya di nomor berikut ya. Kalau memang teman-teman berminat. Kemudian saya kasih tahu benefitnya bootcamp ini tuh kalau di total harga dari fitur-fitur atau benefit-benefit yang kami berikan itu tuh total nilainya itu senilai 627.000 teman-teman, dari proyeknya, sertifikatnya, mentoring dan psikologi online assessmentnya itu total mencapai 6,2 6,3 juta. Nah, saat ini kami itu menjual dengan harga 799.000 aja teman-teman. Jadi sangat amat murah sekali ya, untuk dan sangat amat worth it sekali, apalagi dengan benefit dan keuntungan ataupun fitur-fitur yang udah saya jelaskan tadi. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, silakan hubungi saya sekarang untuk booking bootcamp IoT ini. Oke teman-teman, boleh, saat ini udah ada eh, beberapa nih yang ngechat saya nih, ayo teman-teman buruan dong. Jangan sampai kehabisan ya, ini udah ada, sebentar saya balas chat dulu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya sesi saya kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen banget buat ikut, nah buruan chat saya sekarang juga. Jadi saya tunggu ya teman-teman. Oke, Kak Mario. Thank you ya untuk materinya. Jadi buat teman-teman yang pengen penasaran kalau misalnya tertarik nih dengan harga yang kita tawarkan pada malam hari ini, bisa langsung aja chat Mario di nomor tersebut atau langsung klik aja di kolom chat dengan WA Me slash nomor tersebut dengan kode IoT. Nanti teman-teman bakal diarahin atau dikasih tahu nih benefit-benefit dari kelasnya IoT. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih ragu atau misalnya belum ada, bisa DP dulu nih di 200.000, nanti dapat penawaran khusus juga. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa cek aja atau DM aja nih admin Instagramnya Expert atau nomornya Kak Mario untuk ditanya-tanya juga nggak apa nih teman-teman. Jika teman-teman masih ragu dan butuh justifikasi, bisa langsung aja chat ke Kak Mario. Oke, teman-teman, kita langsung next ke sesi selanjutnya ya. Jadi tadi setelah penjelasan materi oleh Kak Mario, izin reminder lagi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung drop pertanyaannya karena kulihat udah ada beberapa belas pertanyaan yang masuk nih. Bakal dijawab sama Kak Sony.
Mungkin sekarang aku langsung ngundang Kak Sony lagi ya, biar kita langsung move ke sesi tanya jawabnya. Halo Kak Sony, apakah sudah bergabung bersama kita Kak? Ya, halo Mbak Zahra. Ya, Oke, halo Mas Andi. Sudah aman ya? Sudah minum? Sudah mengisi energi kembali ya? Oke, aku mau next untuk share screen mentinya nih teman-teman. Sebentar aku move ke slide selanjutnya. Oke, udah ada 11 pertanyaan. Apakah Mas Sony nanti bisa milih nih 2 sampai 3 pertanyaan karena nggak semua pertanyaan kita jawab ya oke. teman-teman. Boleh diacak aja, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Udah kelihatan ya Mas ini ya? Oke. Saya belum sih. Oh, oke. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Masih di slide apa tadi ya? Kayaknya slide payment flexible itu. Oh ya, oke. Sebentar kita atur dulu ya. Oke, kalau sekarang udah kelihatan belum ya Mas? Ya, sudah. Oke, sudah ya. Oke, mungkin aku coba pilih ini Pas, pertanyaan dari Salman Gigi. Semoga orangnya ada di sini ya. Aku cek dulu ada nggak nih Mas Salman. Siapa tahu mau on mic. Ada nih, ada Kak Salman Gigi. Mau coba on mic nggak Kak Salman? Halo? Oke, kita tunggu bentar Mas. Siapa tahu. Oh, ada orangnya nih mau on mic. Halo Boleh Kak, Mas? Ya. Boleh halo Mas halo. Salman. Langsung on mic aja ditanyain ke Mas Sony. Monggo. Ya jadi mau tanya, eh, contoh sistem IoT buat smart farming menggunakan platform Blink. Soalnya ya untuk buat referensi buat TA gitu Kak. Oke. Ya cukup segitu sih Kak. Ya, Oke, thank you Mas Salman. Mungkin boleh langsung dijawab nih Kak Sony. Buat teman-teman kuliah bisa ya ternyata IoT ini untuk bahan skripsi. Silakan Mas Sony dijawab. ya mungkin sambil saya share screen ya. Oke, Mas Gigi ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak rekan-rekan atas pertanyaannya. Mungkin ketika penyampaian cenderung cepat ya, gitu ya tadi gitu ya. Jadinya mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa terlewat gitu ya. Jadinya tadi ada pertanyaan dari Mas Gigi ya, gitu ya terkait tentang IoT platform gitu ya. Sebenarnya IoT platform ini banyak sekali ya yang ada di market gitu ya. Dia itu ada yang bersifat free, ada juga yang memang berlangganan gitu ya. Dan salah satunya yang seperti yang ditanyakan oleh Mas Galih tadi gitu ya, adalah Blink gitu ya. Memang Blink ini adalah salah satu IoT platform yang eh, mulai banyak digunakan gitu ya karena memang mudah sekali gitu ya. Tetapi memang kelemahannya ketika kita belajar terkait tentang IoT solution gitu ya. Karena semuanya eh, apa namanya di-generate oleh platform, bahkan kita akan banyak kelewatan eh, apa namanya konsep-konsep dasarnya seperti protokol dan lain. Karena benar-benar source code-nya udah jadi, tinggal kita apa istilahnya pakai-pakai saja gitu ya. Tetapi memang sangat mempermudah gitu. Nah, untuk project Blink ini sebenarnya di internet tentunya banyak ya, contohnya Mas Galih gitu ya. Cuma mungkin yang akan menarik yang ingin saya sampaikan adalah alternatif-alternatifnya yang teman Mas Galih bisa gunakan untuk TA supaya mungkin nanti Mas Galih juga bisa belajar konsepnya lebih dalam gitu ya. Salah satunya misalkan bisa juga menggunakan yang kita pakai saat ini. Ini kita namanya Virtuino gitu ya. Gitu ya. Itu juga bisa. Selain itu juga ada namanya apa namanya ThinkSboard itu juga bisa gitu ya. Ada namanya ThinkSpeak itu juga bisa. Ada namanya lagi apa MIT Apps itu juga bisa. Jadinya pilihannya sebenarnya banyak sekali. Tinggal Mas Galih nanti intinya menentukan apakah memang keluarannya hanya bikin prototipe untuk TA atau pengen belajar lebih dalam atau lebih deep terkait tentang IoT teknologinya gitu ya. Nah, kelemahannya apa ketika kita menggunakan IoT platform yang benar-benar sudah dimanjakan lah istilahnya ya. Ketika Mas Galih nanti ingin beralih platform, maka source code yang yang Mas Galih bikin di IoT itu benar-benar akan berubah gitu ya. Seolah-olah kita bermigrasi itu
ulang lagi dari awal gitu ya. Melainkan seharusnya idealnya kalau kita bermigrasi hanya bagian dashboardnya saja, yang harusnya yang berubah bagian dashboard doang dong. Kenapa harus bagian apa namanya source code dari hardware kita juga ikut berubah gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti akan kelemahannya kalau kita memang menggunakan langsung Blink itu gitu. Itu sih sebenarnya Mas Mas Gali gitu ya. Ya. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk Kak Gigi tadi jawaban dari Mas Sony. Oh, Mas Mungkin, Gigi ya. iya Mas Gigi kok nggak salah tadi ya. Salman Gigi. Jadi semoga menjawab ya Kak. Oke, mungkin Mas Sony aku izin ganti share screen ya Mas. Mau Ya. nge-show pertanyaan teman-teman nih. Aku tadi udah screening Mas, tapi bingung milih yang mana. Apa Mas Sony mau ngeliatin juga nih? Karena beberapa ada yang... Oke, itu aja diklik aja Mbak Nasib. Nah, Oke, ini kayak keputus sih Mas pertanyaannya. Saya tadi orangnya udah nggak ada, tapi coba oke. kita baca dulu. Dari Kak Rizky, apa Ada Mbak, perbedaan? ada. Oh, Saya ada. ada. Boleh, boleh. Silahkan Mas Mario Samuel kalau mau bertanya. Silahkan. Rizky, saya namanya belum saya ganti lagi. Saya namanya Rizky Mbak. Oke, Mas Rizky, silahkan Mas ditanyakan saja. Halo, selamat malam Mas Sony. Saya dari Medan Mas, jauh nih. Halo Mas Rizky. Ya Saya halo, salam. lalu habis dari Medan nih. Oh iya, habis ngapa ada kegiatan? Iya, ke Nias Nggak malah. ketemu. Oh jauh ke Nias Ulu ya. Telo lagi. Oh, nanti lain kali kalau ke Medan ketemu ya Mas. Siap, siap. Ya, saya dosen Mas di Medan. Oke, siap. Salam Pak Rizky. Ya, eh, S2 saya itu tentang smart farming juga, tapi ke kopi. Ya, Ya, jadi mau nanya bedanya IoT sama AI itu apa bedanya ya? Soalnya oke. kalau saya kasih contoh nih, ada biji kopi pengeringan menggunakan solar, terus di dalam suhunya itu bisa diatur-atur sendiri gitu, melihat cuacanya gitu. Itu IoT Benar. apa AI itu? Oh, itu Pak. Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Sebenarnya di mana sih IoT itu atau di mana sih bagian dari AI itu? Ini juga saya akan jawab berdasarkan IoT arsitektur saja gitu ya. Oke. Oke, saya share screen lagi. Oke, gitu ya. Ini juga kalau kita lihat IoT apa namanya IoT arsitektur ini gitu ya. Jadinya memang proses itu banyak ya. Dari kita mengambil data menggunakan suatu sensor gitu sampai kita mengambil suatu keputusan atau decision. Nah, keputusan atau decision ini bisa dilakukan oleh human, idealnya oleh human gitu ya, berdasarkan rekomendasi dari AI gitu ya. Jadinya AI ini sebenarnya adalah algoritma cerdas yang akan mengolah data itu gitu ya. Dan biasanya di dalam IoT environment, AI itu berada di layer processing ini. Nah, Pak Rizky gitu ya. Jadinya memang sekarang itu bermunculan juga istilah-istilah IAoT gitu ya, artificial intelligence in IoT gitu ya, karena memang IoT dan AI itu sudah sangat susah dipisahkan. Bahkan banyak sekali devices-devices sekarang itu sudah mengimplementasikan IoT, contohnya self-driving car gitu ya. Nah, di dalam contoh case untuk kopi ini gitu ya, eh, jadinya di dalam contoh case untuk pengeringan kopi ini gitu ya, sistem yang bertugas untuk collection data tadi ini pasti melibatkan devices gitu ya. Dan kalau devices ini terkoneksi ke internet, memang ini adalah salah satu implementasi dari IoT gitu ya. Tetapi tadi itu Mas Rizky mencontohkan ada suatu sistem di dalam pengering kopi ini yang akan memutuskan apakah kopi ini akan dipanaskan atau seperti apa gitu ya. Nah, di sanalah peran dari AI tadi gitu ya. Jadinya AI-nya itu ya hanya algoritma gitu ya, algoritma atau tangkat lunaknya gitu ya yang membantu si sistem IoT ini untuk mengeksekusi suatu rekayasaan. Contohnya tadi itu temperaturnya mau dinaikkan atau seperti apa. Nah, mungkin seperti itu sih Pak. Jadinya memang AI ini memang bisa di-adopt dalam sistem dari IoT sebenarnya gitu. Jadinya memang sesuatu yang berbeda tetapi bisa
adopsi di dalam IoT solution gitu. Ya, jadi ini itu AI ya Mas. Yes. Berarti Algoritmanya. apa yang bisa disebutin ini AI yang terus ini nggak AI, ini IoT aja gitu gimana apa Oke. gimana cara ya. Oke, contohnya yang kita buat saat ini malam ini gitu ya, ketika kita melakukan pengiriman data tadi gitu ya, itu prosesnya hanya ngambil data dari sensor dan saya kirim ke dashboard ini. Nah, gitu ya. Jadinya nggak ada proses learning di sana gitu ya. Berbeda dengan sistem ini kalau saya kasih sekarang tambahan engine di data processing layernya AI gitu ya, maka bisa saja nanti yang akan keluar di sini itu semacam rekomendasi. Oh, temperaturnya segini, humidity-nya segini, light intensity-nya segini. Terus muncul rekomendasi-rekomendasi. Petani harus ngapain misalkan. Atau sistem harus ngapain. Itu yang akan diolah oleh AI yang akan menentukan rekomendasi tadi, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Apa namanya, Mas Rizky, gitu. Ya, makasih banyak Mas Ya. Sony ya penjelasannya. Oke, gitu ya Kak. Tadi Rizky ya belum ganti username-nya jawabannya. Siapa tahu teman-teman yang lagi mau nyusun skripsi atau tugas S2 tentang ini nanti bisa juga nih ikut bootcamp kita atau nanti berkoneksi nih sama Mas Sony. Tadi kan ada LinkedIn-nya tuh bisa teman-teman refresh lagi nanti saat aku share recordingnya bisa connect tuh ke LinkedIn-nya Mas Sony. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Aku izin share screen kembali untuk pertanyaannya. Aku milih yang ini sih Mas. Ada dua ini nih antara Nurizal atau yang ini. Tapi ini aja deh. Dari Kak Nurizal, apakah IoT bisa dibuat otomatis melakukan action dengan kondisi tertentu dari sensor? Itu gimana nih Mas Oke, Sony? ya sangat-sangat bisa ya tadi gitu ya. Jadinya apa namanya, dengan adanya AI ini ya untuk mengambil keputusan kan. Itu adalah logika yang akan digunakan nanti untuk mengambil decision. Nah, decision ini ya bisa langsung dieksekusi oleh mesin gitu ya. Tetapi memang dalam case-case yang mungkin sensitif, nah mungkin keterlibatan manusia itu mungkin ada untuk sebagai pemegang decision making paling tinggi gitu ya. Itu mungkin ada, tetapi memang dalam kenyataannya kalau memang si developer atau memang kebutuhannya pengen otomasi langsung gitu ya, menggunakan AI sebagai decision makingnya, itu juga sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Jadinya nggak harus kita mencet tombol untuk menyalakan pompa, nggak harus saya tadi itu apa namanya, komen untuk menyalakan pompa air tadi gitu ya. Tidak harus seperti itu. Bisa juga dengan AI gitu ya. Atau bahkan mungkin dengan traditional code. Traditional code ini misalkan kita bikin di dalam logika uh, engine-nya, jika temperatur lebih dari ini maka nyalakan pompa. If else gitu ya. Tradisional biasa gitu. Itu juga bisa gitu ya. Jadinya memang tergantung keperluan kita pada akhirnya gitu. Oke, gitu ya untuk Kak Nura Frizal yang jawab tadi. Menarik nih Mas Sony, ada bahasa tradisional, code dan lain sebagainya. Boleh satu pertanyaan lagi ya Mas? Ya. Dari Kak Hayat Nur Andika Tama, bahasa atau pemrograman atau perintah yang digunakan itu kita bisa cari tahu di mana ya Kak? Tadi kan udah kayak di-spill ya, salah satunya tadi traditional code itu ya, dan seterusnya ada lagi Oke. nggak Mas Sony? Ya, jadinya untuk memprogram microprosesor atau microcontroller itu sebenarnya banyak gitu ya. Nah, salah satunya misalkan ada bahasa C atau bahasa C++, bahkan sekarang ada Python atau MicroPython namanya, ada Rust juga gitu ya. Dan khusus untuk Arduino gitu ya, untuk mempermudah kita gitu ya. Jadinya Arduino menyediakan semacam eh, language, walaupun kita sebenarnya bukan language itu, syntax istilahnya gitu ya. Itu juga Mas bisa cari misalkan di arduino.cc. Coba saya share screen ya. Nah, sintak-sintaknya atau perintah-perintahnya bisa dicari di sana. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang dengan ada ChatGPT sebenarnya kita bisa langsung pakai ChatGPT, yang penting algoritma ya. Mau ngapain kita gitu ya. Ini ya arduino.cc. Nah, ini. Nah, kalau mau pakai bahasa ininya Arduino ya. Mudahnya, supaya mudahnya. Cari aja di documentation. Nah, di documentation ini banyak nih, mau belajar hardware-nya atau programming-nya.
misalkan gitu ya. Nanti kalau di programmingnya ya sintek-sintek atau perintah-perintah gitu ya. Nah, ini mau ngapain kita? Nah, gitu ya. Mau menampil atau mau mengendalikan kaki-kaki microcontrollers. Kita mungkin bisa pakai pin mode misalkan gitu ya. Nah, ini. Kita mau jadikan dia input atau output dan sebagainya. Mas bisa cari di website ini. Saya share. Nah, gitu ya. Ya. Nah, khusus kalau yang tadi ya, mungkin tadi itu saya juga menunjukkan di sini di codingan kita jadinya sangat sederhana ya, karena memang di sini itu di expert bootcamp kita belajar membuat library kita sendiri gitu ya. Nah, contohnya library ini, expert PubSub gitu ya, sehingga perintah-perintah yang saya tampilkan di sini gitu ya, itu bisa kita atur sesuai dengan kita. Bahkan kita dengan cara membuat library sendiri, teman-teman bisa bikin seolah-olah perintah sendiri menggunakan bahasa Indonesia misalkan. Baca sensor temperatur, perintahnya itu juga teman-teman bisa lakukan nanti kalau sudah berhasil atau bisa membuat library tadi gitu ya. Di Expert ada dua pertemuan membahas tentang creating own library gitu ya. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk jawabannya nih. Tadi aku lupa siapa yang nanya. Ini linknya aku kirimkan ya. Tadi Mas Sony ngirim ke ini. Nah, ini Arduino tentang bahasa programming tadi. Oke, mungkin Mas Sony untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan ya. Udah ada 4 pertanyaan. Buat yang pengen kepo lagi bisa mungkin nanya personal nih ke LinkedIn-nya Mas Sony atau sosial medianya Mas Sony. Oke. Mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang udah nanya. Kita langsung move aja nih ke sesi terakhir. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah dari tadi bincang-bincang kurang lebih 2 jam ya tentang materi hari ini. Ini aku langsung share aja nih link presensinya udah di-share juga sama adminnya ya di kolom chat ya. Ini juga ada scan barcode-nya, tinggal di-scan aja diisi presensinya karena yang dapat Oke, share Mbak Gigi. Zara satu lagi. Saya Gimana Mas? kepikiran tadi Silakan Mas. Iya. Mas Gigi kalau nggak salah ya bertanya tentang Blink gitu ya. Nah ini adalah case yang saya temukan beberapa kali Mas Gigi. Jadinya saya memiliki beberapa klien yang dia itu membeli produk IoT di internet gitu ya. Menggunakan platform Blink gitu ya. Gitu ya. Ketika produk itu ingin dijual kembali gitu sama si klien saya ini gitu ya. Ternyata klien dari kliennya itu pengen dashboard yang lebih customized gitu ya. Sehingga dia kesusahan gitu ya. Karena benar-benar untuk bermigrasi kalau kita menggunakan IoT platform semacam itu akan susah. Kita harus banyak ngubah gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, dari itu gitu ya. Jadinya kalau di expert memang kita mempelajari eh, kebanyakan kita mempelajari bukan ke platformnya gitu ya, melainkan konsep pengiriman data dan lain-lain. Sehingga ketika Mas Galih pengen ganti platform, yang akan terjadi hanyalah atau mengganti dashboard yang akan berubah ya bagian dashboardnya doang. Sementara bagian program untuk pembacaan sensor sampai pengiriman data gitu ya, sampai bahkan untuk processingnya nggak akan berubah gitu ya. Jadinya lebih fleksibel jadinya. Mungkin seperti itu sih aja sih tambahannya. Oke Kak Sony, jadi gitu ya tambahan untuk Kak Gigi tadi soal pertanyaannya. Oke, aku lanjut nih karena kita udah berada di akhir sesi. Mau reminder jangan lupa nih teman-teman di presensinya karena buat yang dapat sertif itu adalah bagi mereka yang ngisi presensi. Jadi kita bisa tahu tuh nama lengkapnya siapa dan lain sebagainya. Kalau cuman hadir nggak ngisi, kita nggak bisa proses nih karena nggak punya data rekapan presensi teman-teman semua. Reminder lagi nih buat misalnya tadi masih ragu atau misalnya kelewat, boleh dibantu juga sama teman-teman admin di kolom chat di refresh lagi nomornya Kak Mario ya. Jika mau tanya bisa juga langsung ke Kak Mario karena info tadi udah keisi seatnya 5 nih. Sisa ada 5 lagi kesempatan buat teman-teman yang mau dapetin harga 799 dan untuk yang DP 200.000 kita masih open nih buat yang bisa DP 200.000 dulu untuk pelunasan nanti juga masalah bisa kita koordinasiin bareng langsung chat aja nih ke Kak Mario dengan kode IoT nanti akan dibantu dijelaskan benefit jika teman-teman masih ragu atau masih butuh penjelasan tentang benefit kelasnya IoT. Oke teman-teman, sampailah kita di akhir acara nih pada malam hari ini tentang pembelajaran mengoptimalkan hasil pertanian melalui IoT dan teknologi smart farming.
tadi nggak jarang juga kita malah diselingi sama sesi pembelajaran kalau IoT ini bisa juga merambah ke dunia pendidikan sebagai bahan skripsi atau mungkin bahan tesis atau mungkin case usaha pribadi teman-teman semua, bisnis pertanian dan lain sebagainya. Jadi harapannya semoga teman-teman di sini semua bisa enjoy dan jangan lupa nih ikut ke bootcampnya IoT-nya Expert karena bakal running 8 Oktober. Jadi waktu teman-teman masih adalah waktu buat mikir. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran lagi bisa di capture aja tadi nomornya Kak Mario atau chat aja di sosial media kita di Instagram expert.id. Nanti kita akan bantu arahkan buat dapetin promo lainnya nih. Siapa tahu promo udah nggak berlaku ini kan nanti akan ada penawaran lainnya untuk kelas IoT. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Boleh nih teman-teman reactionnya nih untuk malam hari ini. Boleh di kolom chat atau di background videonya atau mungkin macam-macam deh reactionnya gimana. Oke, thank you teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, boleh nih kita sesi foto bareng dulu ya. Sesi foto bersama nanti dibantu sama tim admin operatornya Expert buat di capture nih momen kita pada malam hari ini. Mungkin Mas Sony bisa on cam nih Mas kalau misalnya. eh oke, aman-aman. Oke, boleh dibantu sama admin Expert ya untuk di screen capture. Teman-teman bisa on cam juga dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk next slide ya, masih ada yang on cam juga nih, masih kita tungguin. Oke, kita foto ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya atau mau gaya bebas boleh nih teman-teman. Oke, kita foto yang terakhir ya. Masih aku tungguin yang mau on cam, slide 1, slide 2 ready ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Gitu ya sesi malam hari ini. Terima kasih buat semua atensi dan perhatiannya atas waktunya juga. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya ke kita atau mau tanya ke Mas Sony juga bisa langsung aja menghubungi Mas Sony. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Zahra sebagai moderator pada malam hari ini menutup pembelajaran kita pada sesi kali ini. Sampai bertemu nih di webinar-webinar selanjutnya ya teman-teman. Pantengin terus di Instagram atau di sosial medianya expert.id, join lagi kelas gratisnya dan dapatin info serta benefit menarik lainnya. Oke, aku tutup pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Sony, thank you teman-teman.